Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi viskositas. Uh, Sebelum itu, saya mau perkenalkan nama saya. Nama saya Hadiah Yusri, mahasiswa pendidikan Nusa dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, viskositas. Sekarang kita akan belajar mengenai viskositas. Perhatikan gambar di bawah ini. Di situ terlihat ada dua buah zat cair. Yang satunya adalah zat cair dengan kekentalan yang sangat tinggi atau high viscosity, dan yang satunya lagi adalah cairan dengan kekentalan yang rendah atau low viscosity. Nah, apa itu viskositas? Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Jadi, apabila suatu fluida memiliki kekentalan yang besar, maka gaya gesekan untuk menahan benda lain yang masuk ke dalam zat cair tersebut semakin besar. Nah, di dalam zat cair, viskositas tersebut disebabkan oleh gaya kohesi antara molekul-molekul zat cair. Sedangkan untuk zat gas, viskositasnya berasal dari tumbukan-tumbukan antara partikel atau molekul-molekul gas tersebut. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di dalam slide. Di situ sebuah bola dengan jari-jari R dimasukkan ke dalam zat cair. Kita lihat ternyata bola tersebut tenggelam. Artinya apa? Massa jenis dari bola tersebut lebih besar daripada massa jenis dari air. Nah, bila sebuah bola yang massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis fluida dimasukkan ke dalam suatu fluida zat cair, maka bola tersebut akan jatuh dipercepat sampai dengan kecepatan maksimum. Ketika kecepatannya maksimum, di sini berarti gaya berat dari bola tersebut sudah diimbangi oleh gaya gesek dari fluida tersebut. Nah, salah satu ahli yang merumuskan tentang viskositas ini adalah George Stock. George Stock ini dia menyatakan bahwa gaya gesek yang terjadi di dalam fluida inilah yang disebut dengan viskositas. Nah, gaya gesek tersebut bisa juga kita sebut dengan gaya Stokes dengan koefisien viskositasnya atau eta serta konstanta K-nya sama dengan 6 πr. Sehingga gaya Stokes ini dapat kita rumuskan sebagai Fs sama dengan K kali eta kali P. Atau K-nya kita ganti dengan konstanta tadi menjadi 6 πr dikali dengan eta dikali dengan P. Harus diketahui bahwa P di sini adalah kelajuan dari benda yang dijatuhkan ke dalam fluida. Sekarang perhatikan benda yang berada di dalam air tersebut. Nah, di sana kita lihat bahwa ada gaya-gaya yang bekerja ketika benda berada di dalam fluida. Nah, kita lihat sekali lagi. Di sana ada 3 buah gaya. Yang pertama FA. FA di sini adalah gaya ke atas atau gaya apung yang disebabkan oleh fluida itu sendiri. Sedangkan FF ini adalah gaya Stokes atau gaya gesekan yang berasal dari fluida. Nah, sedangkan W di sini adalah gaya berat, yakni gaya yang menuju ke arah pusat bumi. Jadi ketika benda berada di dalam zat cair, maka 3 buah gaya inilah yang mempengaruhi kecepatan gerakan benda di dalam zat cair.
Nah, dengan kita mengetahui gaya-gaya yang bekerja di dalam zat cair tadi, maka kita dapat menurunkan rumus untuk mendapatkan kecepatan dari fluida itu, kecepatan dari gerakan benda itu sendiri. Yang harus kita ketahui bahwa ketiga gaya tersebut bekerja dalam arah vertikal. Artinya yang kita tinjau di sini adalah gaya-gaya dalam arah sumbu Y. Nah, jadi dari ketiga gaya tersebut kita bisa turunkan dengan cara menjumlahkan sigma Fy sama dengan 0 karena benda tersebut tidak bergerak atau benda tersebut diam. Jadi Fy-nya di sini ada 3, yaitu Fa atau gaya ke atas kita tambah dengan Fs dan dikurangi dengan W atau gaya beratnya. Karena Fa dan Fs ini searah, sehingga Fa dan Fs kita jumlahkan. Nah, dari hasil tersebut, sekarang Fa kita bisa gantikan dia dengan rho F atau rho fluida atau massa jenis fluida dikali dengan volume dan dikali dengan kecepatan gravitasi ditambah dengan Fs kita ganti dengan rumus 6πr kali eta dikali dengan V. Nah, hasilnya sama dengan MB dikali D. MB di sini massa benda dikali dengan gravitasi. Selanjutnya, kita akan mendapatkan bahwa kelajuan dari benda tersebut sama dengan 2R kuadrat dikali dengan G dibagi dengan 9 dikali dengan eta, kemudian dikalikan dengan rho benda dikurangi dengan rho fluida. Jadi, V di sini adalah kecepatan dari fluida itu sendiri, sedangkan eta koefisien viskositas fluida, R jari-jari, J percepatan gravitasi, rho B adalah rho benda, dan rho F adalah rho fluida. Jadi dari situ kita mengetahui bahwa kelajuan yang dialami benda sebanding dengan rho benda dikurangi dengan rho fluida. Artinya di sini benda tersebut massa jenis benda tersebut akan sebanding dengan kelajuan dari benda. Nah, sekarang kita akan memperhatikan ketiga buah benda yang dimasukkan ke dalam 3 jenis zat cair yang memiliki massa jenis yang berbeda. Dan tentunya apabila massa jenisnya berbeda, berarti viskositasnya juga akan berbeda. Sekarang kita lihat. Sekali lagi kita akan lihat. Nah, dari ketiga gambar tersebut, jika kita perhatikan, cairan yang paling ujung yang berwarna hitam itu adalah oli. Sedangkan cairan yang berada di tengah adalah air, dan cairan yang paling ujung sebelah kanan adalah minyak goreng. Nah, kecepatan benda dari kecepatan gerak benda dalam fluida tersebut berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh adanya viskositas tadi. Nah, semakin kental fluida atau gaya viskositasnya semakin besar, berarti gaya gesekan yang dialami oleh benda di dalam fluida semakin besar pula. Hal inilah yang menghambat gerakan benda di dalam zat cair tersebut, sehingga gerakannya menjadi lebih lambat. Nah, sebaliknya, apabila fluida itu kekentalannya semakin kecil, maka gerakan dari benda yang berada di dalam fluida tersebut akan semakin cepat. Karena gaya gesekan yang dialami oleh benda di dalam fluida lebih kecil, sehingga fluida tersebut dapat bergerak dengan lebih cepat. Nah, sekian saja penjelasan dari saya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih.